Info banjir bandang dan banjir rob di Kalimantan Selatan hari ini tanggal 6 Januari tahun 2026. Sebanyak puluhan ribu rumah terdampak banjir bandang dan banjir rob di Kalimantan Selatan sejak kemarin hingga kini tanggal 6 Januari tahun 2026. Wilayah yang terdampak yakni Kabupaten Banjar, Kabupaten Balangan dan Kota Banjarmasin. Dampaknya puluhan ribu rumah serta ruas jalan tenggelam dan terendam banjir. Ketinggian air 30 hingga setinggi atap rumah hingga kini tak kunjung surut. Pertama, banjir di Kabupaten Banjar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, melaporkan banjir yang melanda wilayahnya telah berdampak luas. Sebanyak 41.196 kepala keluarga (KK) atau setara dengan 116.027 jiwa dan 22.991 rumah terdampak. Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Banjar, Yayan Daryanto, menyampaikan data itu saat mendampingi Menteri Sosial, Mensos, Saifullah Yusuf meninjau langsung lokasi banjir di Sungai Tabuk, Banjar, Minggu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Berdasarkan laporan infografis per tanggal 4 Januari tahun 2025, kelompok rentan yang terdampak antara lain ibu hamil 272 orang, bayi 455 orang, balita 1.521 orang, anak-anak 2.380 orang, penyandang disabilitas 275 orang, dan lansia 2.911 orang. Jelas Yayan Daryanto seperti dilansir Antara, Minggu, tanggal 4 Januari tahun 2025. Bencana ini tidak hanya menggenangi permukiman, fasilitas publik dan lahan pertanian juga terkena imbas. Data BPBD mencatat sebanyak 141 sekolah, 131 tempat ibadah, 18 gedung kantor, 96 unit fasilitas umum, dan 18 unit jembatan terdampak. Sektor pertanian juga mengalami kerugian signifikan dengan 3.451 hektar sawah dan kebun yang terendam. Hingga saat ini, tercatat masih ada 5.045 jiwa yang mengungsi akibat banjir. Yayan melaporkan adanya tren positif di mana cakupan wilayah terdampak mulai menyusut. Jika melihat kondisi awal, saat ini sudah mulai terjadi penurunan cakupan wilayah, dari awalnya 16 kecamatan terdampak menjadi 14 kecamatan, kemudian 10 kecamatan, dan sekarang tinggal 8 kecamatan, ujarnya. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kondisi bersifat fluktuatif. Penurunan jumlah kecamatan terdampak tidak serta-merta berarti jumlah warga terdampak berkurang secara otomatis. Hal ini dikarenakan perbandingan wilayah, di daerah hulu mungkin terdampak sedikit, tetapi di daerah hilir hampir sepanjang sungai terdampak banjir, papar Yayan. Mengenai pemulihan pasca bencana, Yayan menyebut rencana pembangunan hunian sementara, Huntara, maupun hunian tetap bagi korban akan dibahas sebagai bagian dari tahapan penanganan darurat. Nanti setelah masa darurat selesai, kami akan mendata, kami akan melihat hasil asesmen dan penilaian di lapangan untuk menentukan apakah warga terdampak memerlukan huntara atau bentuk bantuan lainnya, termasuk penilaian terhadap kategori kerusakan rumah masing-masing, jelasnya. Penanganan pasca banjir bandang dan banjir di Kabupaten Balangan memasuki hari keempat. Data terbaru menunjukkan jumlah desa dan warga terdampak kembali meningkat. Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Balangan, banjir kini berdampak pada 30 desa di 5 kecamatan, dengan jumlah korban terdampak lebih tinggi dibandingkan laporan sebelumnya. Kepala Pelaksana BPBD Balangan, Rahmi, menyebutkan sebanyak 4.156 rumah terdampak banjir, dengan 4.185 kepala keluarga dan total 13.531 jiwa terdampak. Bencana banjir di Kabupaten Banjar sejak beberapa pekan terakhir mengakibatkan 1.373 hektar lahan pertanian terdampak banjir dan 507 hektar diantaranya terancam puso atau gagal panen.
Area pertanian yang kebanjiran terparah yakni di Kecamatan Beruntung Baru dengan luasan 1.006 hektar, kemudian disusul Martapura Barat 141 hektar dan Martapura Timur 124 hektar lahan terdampak banjir. Selain terjadi di 3 kecamatan tersebut, lahan pertanian yang terdampak banjir kali ini juga terjadi di wilayah Kecamatan Pengaron, Kertak Hanyar, Sungai Tabuk, Karang Intan, dan Mataraman. Lahan pertanian yang terdampak banjir menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan lokal dan mata pencaharian warga pedesaan di Kabupaten Banjar yang mayoritas bergantung pada sektor agraris. Kendati demikian, Dinas Pertanian Kabupaten Banjar telah melakukan program asuransi usaha tani padi (AUTP) dengan total seluas 563 hektar lahan pertanian terdaftar asuransi. Menurut Kepala Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, Imelda Rosanti, lahan pertanian terdampak banjir yang sudah mengajukan klaim seluas 90 hektar di Martapura Barat dan 24 hektar di Martapura Timur, yang saat ini masih dalam tahap verifikasi oleh Jasindo. Untuk lahan pertanian terdampak banjir seluas 1.373 hektar, terbanyak di Kecamatan Beruntung Baru, kemudian Martapura Barat dan Martapura Timur, untuk yang mengajukan asuransi 563 hektar, dan mengajukan klaim 90 hektar di Martapura Barat dan 24 hektar di Martapura Timur, ujarnya. Sementara itu, pada tahun ini Pemkab Banjar mengucurkan anggaran premi hingga 100% yang diperuntukkan bagi petani yang terdaftar dalam asuransi AUTP, dengan nilai premi Rp180.000 per hektar. Jika sudah lolos verifikasi, petani terdampak banjir yang terdaftar AUTP nantinya akan mendapatkan uang pertanggungan asuransi sebesar Rp6 juta per hektar. Derita akibat banjir rob atau pasang muka air laut mengepung sejumlah jalan dan perkampungan di Kota Banjarmasin, ratusan motor mogok. Sejumlah kawasan terdampak antara lain Jalan Pahlawan, Simpang Sungai Mesa, Kapten Pierre Tendean, Brigjen Hasan Basri, Kayu Tangi, Es Parman, Sultan Adam, Banua Anyar, Pangeran Hidayatullah, Ujung Murung, hingga Jalan Lambung Mangkurat. Salah satu titik terparah rendaman banjir pasang berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Seberang Masjid, Kecamatan Banjarmasin Tengah. Permukaan air setinggi lutut orang dewasa membuat ratusan pengendara sepeda motor mogok. Hal itu menarik inisiatif relawan gabungan terdiri dari barisan pemadam kebakaran dan warga sekitar membantu arus lalu lintas yang terdampak banjir rob sejak Sabtu, 3/1 malam. Salah satu relawan, Marhani mengatakan, air yang mentinggi merendam jalan membuat mesin kendaraan sepeda motor tiba-tiba mati sehingga harus didorong. Banjarmasin, banjir yang menggenangi sejumlah ruangan sekolah mengganggu aktivitas pendidikan di awal semester genap tahun 2026. Kondisi tersebut memaksa sejumlah sekolah menghentikan sementara pembelajaran tatap muka demi kenyamanan proses pembelajaran. Situasi ini dialami SDN Pengambangan 9 yang menerapkan pembelajaran jarak jauh, PJJ, bagi seluruh siswa. Kebijakan diambil setelah air banjir masuk hingga ke dalam ruang kelas selama beberapa hari terakhir. Kepala SDN Pengambangan 9, Ahmad Mujahid, mengatakan terdapat 4 ruangan yang terendam banjir sejak beberapa hari lalu. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah fasilitas belajar di dalam kelas harus diamankan agar tidak mengalami kerusakan. Air sudah masuk ke 3 ruang kelas dan 1 ruangan kepala sekolah selama 2-3 hari. Sehingga beberapa fasilitas seperti karpet dan perlengkapan belajar lainnya harus kami amankan, ujarnya, Selasa, tanggal 6 Januari tahun 2026. Senin 5 Januari 2026